Halo adik-adik sekolah minggu Bethlehem GKJ Betonang. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Iya, luar biasa. Yang dicangkol, mana yang dicangkol? Terus yang di Purwakarta? Yang di Wiren? Puji Tuhan, semuanya sehat ya? Sehat. Ya, ketemu lagi bersama saya Pulina dan Mbak Alin. iya. Adik-adik, marilah kita bersuka cita. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memulai dengan pujian. Apa Mbak Alin? Hari ini harinya. Oh iya, hari ini harinya Tuhan. Berdiri dan tepuk tangan semua ya. Bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun masih di rumah secara daring, tapi adik-adik tetap semangat untuk sekolah minggu ya. Marilah ibadah saat ini kita awali dengan berdoa kepada Tuhan. Saya hantarkan. Bapa di surga, kami bersama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih bila saat ini kami semua dalam keadaan sehat. Semua itu oleh karena anugerah Tuhan yang melimpahkan kepada kami semua. Saat ini Tuhan, kami bersama adik-adik sekolah minggu rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan siapkan hati pikiran kami sehingga kami boleh bersuka cita dalam Engkau. Bersama-sama kami boleh menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Sertai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menaikkan pujian lagi, Mbak. Lagu apa ya? Setinggi-tingginya langit. Oh iya, setinggi-tingginya langit. Adik-adik masih semangat ya? Pastinya. Ya. Dalam kasih Yesusku.
Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita juga akan memuji nama Tuhan lagi, Mbak. Lagunya apa? Kusiapkan hatiku Tuhan. Bersama-sama adik-adik kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Persiapan untuk membuka Alkitab, dan sebelumnya kita akan berdoa untuk menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini anak-anak-Mu telah menyiapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui sabda-Mu pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuka Alkitab. Semuanya sudah siap nggih? Kita buka Alkitabnya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai yang ke-24. Yang demikian bunyinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan ini. Sebelumnya saya mau bertanya, pernahkah adik-adik merasakan lapar atau haus ketika mungkin sedang di sekolahan atau di tempat permainan, dan saat itu adik-adik gelisah sekali? Pernah ya? Nah, dan satu ketika ada teman yang memberikan pertolongan dengan memberikan minum atau memberikan makanan, sehingga rasa haus dan lapar adik-adik itu bisa terobati. Kira-kira adik-adik senang nggak? Senang, pasti senang. Ketika haus ada teman yang menolong memberikan minuman, dan adik-adik menerima pertolongan itu pasti senang ya. Demikian juga dengan orang yang menolong, dia juga merasa senang karena bisa membantu, bisa menolong orang lain. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada saat ini yaitu kita harus mempunyai sikap murah hati terhadap sesama. Nah, sebelumnya saya mau bercerita di sebuah perkampungan yang saat itu perkampungan itu padat sekali dengan penduduk. Tinggallah seorang ibu dan 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Dan pada saat itu bapaknya sudah meninggal. Makanya ibu itu hidup sendiri dengan 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Ibu itu bernama Bu Marni. Sehingga setiap hari Bu Marni itu harus bekerja keras, berjuang untuk dapat menghidupi 5 anak-anaknya. Dan di sebelah ada seorang tetangga yang memperhatikan kehidupan keluarganya. Ada seorang gadis yang diam-diam melihat perjuangan Bu Marni tadi setiap hari. Gadis tadi bernama Mira. Suatu ketika Mira datang ke rumah Bu Marni dengan membawa beberapa bungkus nasi dan makanan. Ketika tiba di rumahnya, Mira tadi memberikan makanan tadi kepada Bu Marni, dan pada saat itu pula anak-anaknya sedang menangis karena merasa lapar. Tetapi apa yang dilakukan Bu Marni ketika dia menerima beberapa bungkus makanan dari Mira tadi? Dia memberikan kepada anak-anaknya tadi cuman sebagian, yang sebagian lagi dibawa keluar. Mira lalu bertanya dalam hati, "Loh, itu kenapa makanan kok dibawa keluar?" Setelah Bu Marni tiba lagi di rumahnya, Mira tadi bertanya, "Bu, kenapa itu makanan kok dibawa keluar? Itu tadi dibawa kemana?"
Terus Bu Marni tadi menjawab, Mbak, saya itu sudah menerima berkat dari Tuhan melalui Mbak. Lewat pertolongan Mbak, anak-anak saya hari ini bisa makan. Tetapi saya juga ingat akan tetangga sebelah, mereka juga kekurangan. Makanya saya bagi makanan ini kepada tetangga sebelah. Lalu hati Mira merasa sedih campur bahagia. Karena apa? Ternyata di dalam kekurangan keluarga Ibu Marni tadi masih mempunyai rasa sikap yang murah hati, yang mau berbagi, yang mau membuka hati untuk tetangganya tadi. Lalu Mira dan Bu Marni saling berpelukan karena mereka merasa bahagia sekali. Yang satu bisa memberikan, berbagi, yang satu bisa menolongnya, memberikan beberapa bungkus makanan tadi. Nah, inilah sikap hati ketika kita menerima berkat dari Tuhan, kita bisa berbagi dengan sesama. Sikap murah hati yang dilakukan Bu Marni tadi bisa menjadi contoh dan kita dapat menirunya di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya anak-anak Bu Marni setelah menerima pertolongan dari Mbak Mira tadi merasa senang sekali, merasa bahagia karena masih ada tetangga yang mau menolongnya di saat-saat kesusahan. Seperti halnya pas hari itu ketika mereka merasa kelaparan dan Bu Marni tadi tidak mempunyai makanan, pertolongan Tuhan datang lewat Mbak Mira tadi. Nah, adik-adik, lewat cerita ini kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari sebuah cerita ini? Yang tentunya sikap murah hati yang dilakukan Bu Marni ketika dia mendapatkan berkat dari Tuhan, dapat berbagi kepada orang lain, dapat menolong orang lain juga. Dan yang dapat kita teladani adalah ketika kita mau berbagi, ketika kita mau menolong orang lain, kita tidak usah menunggu ketika kita banyak uang, ketika kita kaya, tetapi dengan kekurangan kita juga bisa membantu orang lain. Dengan kekurangan kita dapat berbagi dengan tulus, dengan ikhlas, dan tidak ada pamrih. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan anak-anaknya, di mana sikap murah hati yang telah Tuhan berikan contoh kepada kita juga dapat lakukan dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau membuka hati dan bersikap murah hati, pasti kita akan bisa lakukan. Tetapi tidak usah menunggu ketika sesuatu yang kita berikan itu sudah sisa atau sudah berlimpah ruah, tapi dalam kekurangan kita dapat berbagi. Dan adik-adik percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua ketika adik-adik juga mau berbagi dengan sesama. Tidak usah hal yang besar-besar. Ketika adik-adik mungkin berada di sekolahan, mungkin berada di tempat permainan, di rumah, atau di lingkungan keluarga dimanapun adik-adik berada, adik-adik bisa berbagi. Dan berbagi itu tidak usah hal-hal yang besar, apalagi yang dimaksud berbagi itu dengan uang misalnya, tidak. Ketika kita melihat teman kita lapar, kita bisa memberikan makanan. Ketika haus, bisa memberikan minuman. Itu adalah satu contoh kecil dari kehidupan kita. Nah, adik-adik, kira-kira bisa nggak melakukan hal itu? Bisa ya, semangat. Pasti anak-anak Tuhan itu
siap untuk berbagi dengan sesama dan siap untuk mempunyai sikap yang murah hati terhadap sesama. Nah, mulai sekarang siapa yang belum pernah berbagi, kita akan berbagi dengan sesama. Kita akan membuka hati untuk teman-teman dan sesama kita yang kekurangan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memperbarui iman kita kepada Tuhan Yesus melalui pengakuan iman rasuli, dan bersama-sama kita berdiri meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersama-sama tutup ibadah ini dengan berdoa. Mari saya hantarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau telah menyertai kami bersama adik-adik sekolah minggu di dalam mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Engkau telah mengajarkan hidup kami untuk sikap murah hati, di mana kami boleh berbagi, boleh menolong di dalam kekurangan kami. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukannya seperti yang Tuhan ajarkan. Dan sebentar lagi saat ini kami akan undur dari hadapan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami, di mana kami boleh melanjutkan tugas-tugas kami hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni akan semua kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah ini dengan satu pujian. Apa Mbak Alin pujiannya? Bahasa cinta. Oh iya, bahasa cinta.